Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih anugerah pertolongan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Ajarilah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan hendak lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ini yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikopnya tahun Sabat dan tahun Yobel. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, satu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semua tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala, di mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu nabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak diranting jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sejauh itu renungan kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan, kita nyanyikan. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini
kita bersyukur walaupun melalui ibadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan memampukan kita untuk tetap bersuka cita. Renungan firman Tuhan yang kita baca hari Minggu ini memberikan suatu kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita, yang artinya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Oleh karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada buah roh yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ini kasih Yesus Kristus, renungan kita dari kitab Imamat ini berbicara tentang pertanian. Lalu orang berbicara saatnya pada kita di kota ini, Amang Pendeta, kita kan hidup di kota, sedangkan firman Tuhan yang kita baca ini tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana tentang alam, tentang pertanian. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tahun Yobel atau tahun Sabat diberikan kepada kita supaya kita tahu aturan. Tahun Sabat adalah di mana 6 tahun kita bekerja, kita mendapat hasil. Lalu tahun yang ke-7 itu diberikan kepada orang lain, diberikan kepada alam. Ada kestabilan, ada norma yang diatur di situ. Sedangkan tahun Yobel adalah 7 kali 7 tahun itu tadi, sehingga 49. Lalu tahun yang ke-50, tahun itu juga kita kuduskan. Yang artinya kita juga diberi waktu oleh Tuhan untuk beristirahat. Dan orang lain menerima hasil dari yang tahun ke-50 itu tadi. Sehingga di dalam tahun Yobel, jelas Tuhan katakan, kalau kita membeli tanah, dalam waktu 49 tahun tanah itu kita pakai, maka tahun ke-50 tanah yang kita beli itu kita kembalikan kepada pemiliknya. Ini luar biasa. Tuhan menginginkan suatu aturan dalam kehidupan kita. Lalu apa konteksnya kalau kita yang tinggal di kota ini? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam kita merenungkan firman Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah apa pelajaran yang diberikan Allah pada kita saat ini. Yang selanjutnya adalah apa kebenaran yang diberikan Allah pada kita saat ini. Lalu kemudian kesalahan apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita saat kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini berbicara tentang alam. Kalau temanya dikatakan panggilan memelihara alam. Kita tinggal di kota, kita bukan petani. Lalu apa yang dimaksud dengan konteks firman Tuhan untuk kita? Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tetap hidup di masa-masa selanjutnya atau sampai kesudahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang pertama pelajaran yang diberikan kepada kita di dalam renungan kita saat ini adalah kita dituntut untuk teratur. Maka ada aturan, kedisiplinan dalam hidup kita. Allah ingin kita itu teratur. Hidup kita harus teratur, ibadah kita harus teratur, segala sesuatu harus teratur, termasuk ekonomi. Kalau kita lihat situasi kondisi saat ini, bagaimana perekonomian, bagaimana masyarakat, dibilang PSBB, tapi pergi kemana-mana aturan. Allah menuntut kita ada aturan. Adil, keadilan itu juga dituntut di dalam renungan kita minggu ini. Jadi yang hal pertama yang hendak Tuhan beri pengajaran kepada kita adalah keteraturan, tertib. Hidup ini harus tertib, ada aturannya, tidak suka-suka. Tapi kalau kita lihat masyarakat suka-suka, masa bodoh dengan hal peraturan-peraturan. Tapi firman Tuhan dalam minggu ini diingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar untuk hidup teratur. Alam diatur supaya ada masanya. Tanah saja perlu istirahat.
Manusia juga perlu istirahat. Jangan hanya kerja, akhirnya lupa kepada Tuhan. Ini aturan. Hidup ini aturan. Tidak bisa begadang terus, libur panjang, udah begadang saja. Tidak bisa. Hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah hidup teratur. Keteraturan. Alam semesta teratur. Teratur di dalam alam. Berarti kalau kita di kota, membuang sampah tidak sembarangan. Disuruh pakai masker, ya pakai masker. Teratur. Hidup ini harus teratur. New normal. Artinya normal yang baru. Firman Tuhan, konteks kita saat ini adalah keteraturan. Hidup harus teratur. Dimanapun kita berada. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Yesus Kristus, yang hendak diberikan kepada kita dalam renungan kita saat ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan bahwa Allah sangat peduli dengan orang-orang yang menderita. Allah sangat peduli dengan orang-orang yang tertindas. Makanya tahun Sabat 6 tahun, maka tahun yang ke-7 hasilnya itu boleh diambil oleh orang-orang yang tidak punya tanah, oleh orang-orang yang tidak punya penghasilan. Lalu tahun Yobel 50 tahun kemudian kita kembalikan apa yang pernah kita beli. Adil. Supaya apa? Supaya memang masyarakat itu adil. Yang kaya tidak tambah kaya, tetapi yang kaya harus membagi kepada yang berkekurangan. Jadi kebenarannya adalah bahwa Allah peduli kepada kemiskinan. Allah peduli kepada penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Adakah kita memang membagi dari hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, baik untuk jemaat, untuk gereja, dan untuk masyarakat di sekitar kita? Saling membagi. Kalau kita lihat dari media massa, bagaimana rakyat Indonesia masih banyak yang tidak peduli dengan tetangganya. Walaupun memang ada yang peduli. Tapi kalau kita lagi yang sudah dapat bagian sembako, besok dia dapat lagi, yang lain tidak dapat, dia tidak membagi. Dalam saat ini kita diminta untuk membagi. Jadi kebenaran Allah ingin supaya kita membagi. Saatnya anak-anak Tuhan harus membagi. Saatnya anak Tuhan harus peduli kepada lingkungan kita. Bukan hanya kita menerima, tetapi lebih baik kita memberi. Karena Tuhan katakan, berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Selanjutnya apa yang Tuhan hendak beritahu kepada kita? Yang hendak diajarkan kepada kita, yaitu tentang kesalahan. Kesalahan apa yang kita lakukan, yang perlu kita perbaiki dari renungan kita saat ini. Berarti kalau selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan keluarga, dengan tetangga, terlebih lagi dengan teman ataupun seiman kita, sejemaat kita, segereja kita, kita harus berubah. Kita harus saling membagi, karena Allah pun membagi aturan itu di dalam kehidupan kita. Situasi kondisi saat ini, kita belum tahu kapan saatnya berakhirnya virus corona ini. Kita juga tidak tahu, jangan-jangan tahun yang akan datang lebih lagi, lebih parah lagi virus yang akan dikirimkan oleh, kita tidak tahu. Tetapi yang kalau kita renungkan saat ini, firman Tuhan mengajar kepada kita saatnya adalah hiduplah teratur, belajar teratur, hidup disiplin, ibadah yang disiplin, membaca firman yang teratur, ibadah terus kepada Tuhan. Selanjutnya membagi. Prinsipnya manusia memang sulit untuk memberi, lebih banyak manusia itu menerima. Tapi dari tahun Sabat dan tahun Yobel yang kita renungkan saat ini, konteksnya bagi kita yang tinggal di kota adalah kita membagi. Kita lihat tetangga kita tanya teman jemaat kita, pagi-pagi kita tanya gimana kabarnya,
Adakah yang perlu kami bantu? Kalau ini belum kita lakukan, berarti melalui renungan ini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita membagi, supaya kita peduli. Alam saja perlu istirahat, perlu ada kesamaan, perlu ada sama rata. Hidup kita juga perlu ada keadilan, adil. Yang kaya jangan tambah kaya, kaya boleh. Tuhan tidak melarang kita untuk kaya. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan lupa dengan orang yang miskin. Jangan lupa dengan orang yang menderita. Sampai kiamat pun dunia ini tetap ada orang yang miskin. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh menutup mata. Allah sangat peduli kepada penderitaan. Allah sangat peduli kepada orang-orang miskin. Janda, yatim piatu sangat peduli. Kalau kita lihat tetangga-tetangga kita, kalau bulan-bulan puasa mereka itu mengundang anak yatim piatu. Karena mereka berpandangan, berprinsip bahwa doa anak yatim piatu itu sangat didengar Tuhan. Kalau kita baca di Yesaya 58 ayat 8 sampai ayat 10. Ibadah yang Tuhan inginkan ataupun puasa yang Tuhan inginkan adalah ketika kita membuka belenggu-belenggu, ketika kita memberi makan orang, ketika kita memberi tumpangan kepada orang. Itulah ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Konteks kita saat ini, firman Tuhan adalah supaya kita saling membagi kepada sesama. Bapak Ibu, mari sedikit pun kita beri, itu sangat berarti bagi orang lain. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Kami kembali diajari, dibimbing, dituntun untuk tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini termatrai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk saling membagi. Ajar kami untuk saling peduli dengan sesama. Ajar kami untuk kami hidup dengan teratur di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu pribadi, lepas pribadi, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kiranya ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, apapun yang mereka rindukan, apapun yang jemaat-Mu kerjakan, buatlah itu berhasil, supaya melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena kami percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan kami percaya, biarlah virus corona ini dilalukan, dijauhkan dari umat-Mu, jemaat-Mu, dan gereja-Mu, juga bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, berkati resort Jawa Barat, seluruh yang ambil bagian di dalam ibadah para hamba Tuhan yang berjerih payah untuk terlaksananya ibadah ini. Kami percaya jerih payah kami mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin.